Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang change management dari Ronald Haves. Ronald Haves mengeluarkan sebuah teori tentang adaptive leadership. Haves, Grashow, dan Linsky mengajak kita untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya cekatan menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga bagaimana kita berani menghadapi tantangan adaptif. Tantangan yang mengharuskan kita untuk bisa terus belajar, berubah, dan bahkan merelakan hal-hal lama yang nyaman demi bertahan dan tetap berusaha ada di dunia yang terus berubah ini. Kepemimpinan adaptif bukan tentang memenuhi harapan, melainkan tentang berani menantang harapan itu sendiri. Ini tentang bagaimana kita membangun kapasitas organisasi untuk terus beradaptasi, bereksperimen, dan tumbuh dalam ketidakpastian. Saya ingin memberikan contoh bagaimana sebuah perusahaan besar akhirnya kalah dalam persaingan yang sangat sengit. Salah satunya disebabkan gagalnya dia menerapkan prinsip adaptive leadership. Kodak adalah raja yang tak terbantahkan di kerajaan fotografi. Mereka menguasai seluruh industri tersebut, mulai dari memproduksi film, kamera, hingga mencetak foto di laboratorium mereka sendiri. Pada zamannya, setiap momen penting keluarga, baik itu ulang tahun, pernikahan, liburan, hampir pasti tercetak di atas kertas foto bermerek Kodak. Bisnis mereka adalah mesin pencetak uang, bahkan profit margin dari film dan bahan kimia cetak sangatlah tinggi. Kodak bagaikan perusahaan sumur minyak yang tak pernah kering. Bahkan Kodak pernah jadi raksasa di dunia fotografi dengan menguasai 80% pasar Amerika Serikat. Namun, apa yang kemudian membuat Kodak bisa terpuruk? Di tengah pesta pora kesuksesan Kodak, seorang insinyur di dalam rumah Kodak sendiri bernama Stephen Session menciptakan sesuatu yang revolusioner pada tahun 1975. Sebuah kamera digital pertama di dunia. Laporan internal menyebut teknologi ini menarik, tapi sangat mengancam. Ancaman terbesarnya apa? Ancaman terbesarnya justru terhadap bisnis inti mereka, yaitu film. Mereka bertanya, mengapa kita harus membunuh sapi perah kita sendiri? Inilah kegagalan kepemimpinan adaptif yang pertama yang dilakukan oleh Kodak. Menolak realitas yang menyakitkan. Alih-alih melihat teknologi digital sebagai gelombang masa depan yang harus ditunggangi, mereka melihatnya sebagai badai yang mengancam pulau kesuksesan mereka. Mereka memilih untuk membangun tembok yang tinggi alih-alih membangun kapalnya. Kodak gagal mendefinisikan ulang tentang nilai mereka. Mereka menilai nilai mereka ada pada foto cetak. Padahal nilai sesungguhnya adalah mengabadikan dan berbagi momen. Kodak kemudian terjebak dalam inovasi pemertahanan. Mereka hanya berinovasi untuk membuat film sedikit lebih baik, alih-alih melakukan inovasi disruptif yang menciptakan pasar baru. Struktur organisasi Kodak kaku. Budaya dan struktur yang dibangun untuk mendukung bisnis film mereka itu menjadi terlalu berat untuk berbelok ke arah yang lebih cepat. Kepemimpinan yang terlalu nyaman. Para pemimpin Kodak pada saat itu, yang seringkali adalah orang-orang yang dibesarkan dalam budaya film, tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan besar yang meyakinkan, seperti mengalihkan seluruh sumber daya dari bisnis yang menguntungkan, membangun bisnis yang akan menyelamatkan mereka esok hari.